Ada juga OPD itu yang capaiannya itu dirata-ratakan, sehingga dibagi 4. Jadi contohnya inspektorat itu kan TW1 TW2 nya 100, dirata-ratakan sampai ke TW4 dapatnya 66,67. Tapi mungkin nanti kami akan cross check kembali Mas, apakah indikator itu harusnya dirata-ratakan capaiannya atau memang di triwulan 4 saja. Nanti kita cross check lagi, kita lihat lagi indikatornya apakah memang harus kita bagi semua atau bagaimana gitu Mas. Ya cuma Pak mau bergegas saja yang kalau biasanya kan kalau nanti dulu rata-rata, contohnya kalau sekpan itu 62,65 170,18. Nah itu kan kalau tahunannya itu rata-rata berarti 62,65 tambah 170,18, terus di rata-rata jadi nilai tahunan kira-kira seperti itu. Nah itu kan ada ketika kemudian 15,1 kira-kira gitu. Tapi nanti mohon itu dicek aja ini karena kok kalau kita lihat sekilas ini kok agak nggak lazim, dan ada yang nol, ada yang ada angkanya, walaupun kondisinya sama gitu kan. Oke, siap Mas, nanti kita cross check lagi Mas. Nanti mungkin juga kita lihat lagi bagaimana perhitungan rumusnya mungkin Mas di aplikasi pembagiannya, karena kan yang di set 1 itu kemungkinan mungkin ada perhitungannya yang tidak sesuai, maka pembaginya harusnya kan tidak 15,71 gitu Mas. Ya nanti kita perbaiki lagi. Siap. Tapi mohon karena kan aplikasi juga bukan sebagai muara dan segalanya ya, maksudnya dalam artian ini kan kayak contohnya di TW2 itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa OPD yang capaiannya itu melebihi 100%, bahkan bisa ada yang 200% lebih kan. Ada yang 20, ini persentase ya, yang 244,52 itu persentase ya. Iya Mas, itu dinas kesehatan persentasenya 200 itu. Iya. Nah ini di persentase penurunan kematian ibu ini Mas, jadinya karena dia kan harusnya semakin persentase penurunannya itu semakin menurun angka kematian ibunya kan semakin baik. Ditargetkannya itu 2, kalau dia misalnya ternyata realisasinya sudah 59%. Ditargetnya 60, dapatnya 70. Berarti realisasi bagi 60 kali 100. Ini akan melebihi nih. 700 bagi 60. Bisa kita tanya ke dinas kesehatan. Ini Bang 100 lebih. Tapi kan 200 kayak sistem apakah dia gimana ya, tapi terlalu lebih. Kalau kita buat 200 ya. Nah, kita 100% atau kan investasi lebih dari itu lebih ada. Nah, investasi misalnya 2 triliun, dapat dia 5 triliun, itu bisa jadi 200 lebih. Bisa. Tapi hampir semua persentase penurunan kematian ibu, bayi dan balita untuk tahun ini memang penurunannya cukup tinggi karena 3 tahun kemarin waktu COVID itu kasus kematian ibu, bayi ataupun balita itu naiknya cukup signifikan. Misalnya untuk kematian ibu itu dari 180 kasus itu 60 adalah karena COVID. Jadi otomatis ketika sekarang nggak pandemi lagi, padahal kita nggak menghilangkan yang di luar COVID gitu, otomatis penurunannya cukup tajam, makanya penurunannya tinggi di tahun ini, itu Pak. Pak, mau saya sudah dengar Mas.
Cek 1, 2, 3. Ini baru. Oke. Bu, itu kan persentase penurunan itu kan berarti kondisi N dikurangi kondisi N dikurangi N-1 kan. Kalau kita lihat ya, tahun kemarin 100 ada kematian ibu 100, terus sekarang kematian ibu 98, berarti kan ada penurunan kematian sebesar 2%, ya kan? Nah, berarti kalau kondisinya seperti itu, berarti ini pengukuran 59%-nya itu sekarang kematiannya dari berapa ke berapa? Itu memang agak tricky kalau kasusnya adalah indikatornya adalah penurunan. Kira-kira berapa datanya? Saya belum lihat lagi datanya Pak, tapi karena sekarang ini kondisi masih semester TW itu TW1 itu memang masih belum tinggi karena memang di lapangan jadi kita kan ngambil datanya dari kabupaten kota. Biasanya mereka itu pelaporan yang full itu di akhir tahun, makanya memang masih rendah gitu Pak. Jadi kemungkinan nanti di akhir tahun itu baru nampak berapa. Sekarang memang masih rendah. Ya kalau belum itu nggak mau kan memang ada data-data sebabnya karena memang ada di banyak keluar. Yang saya tanyakan itu ini ada isian 59% itu dari mana? Iya, kasus tahun kemarin dikurangi kasus tahun ini, persentase dari penurunannya berapa persen gitu Pak? Memang masih tinggi. Kalau ini kan penurunan berarti 59%, berarti tahun kemarin ada, Iya Pak. Berarti kalau 59% itu berarti ada yang tadinya tahun kemarin contoh ini ilustrasi aja, ada kematian ibu 100, kan dia kita perubahan dosen dari tahun ini cuma minimal kita ada yang boleh kita dalam kita dan pernah yang ditengok monitor terus, jadi orang tak nengok presentasi orang. Iya separuh Pak. Memang pencatatan pertama ini masih kita laporannya belum maksimal dari kabupaten kota. Biasanya memang mereka itu pelaporan itu di akhir tahun itu baru nampak seperti itu Pak. Itu pertama. Yang kedua, yaitu memang kasus kemarin itu karena COVID-nya itu tinggi, otomatis sekarang menjadi turunnya signifikan gitu Pak. Itu berarti memang 59% itu kasus yang sekarang ini separuh lebih dari kemarin gitu Pak. Suaranya enggak hilang lagi mas saya. cek. Itu ternyata. Oke. Nah, Bu, ini ingat loh, ini indikatornya itu adalah persentase penurunan, bukan persentase kematian. Iya, persentase penurunan kematian Pak. Nah, makanya kalau persentase penurunan kematian yang dihitung 2%-nya adalah penurunannya, kematiannya, bukan jumlah yang jumlah kematiannya. Iya Pak. Iya, Kalau boleh tahu ini aja kalau boleh tahu. Sekarang isian data 59% ini datanya dari mana? Datanya apa? Coba. Datanya itu kasus yang kemarin kan 180. Oke. Nah, terus kasus yang sekarang ya ilustrasinya aja ya Pak, 59% dari 180 itu gitu Pak. Memang masih kecil. Kan kalau 2% harusnya kan berkurangnya cuma 10 kasus kan. Kalau 2%, berarti kalau misalnya dari 180, 2% dari 180 itu kan 3 ya, kira-kira 3 atau 4. Tapi ini enggak gitu Pak. Ini yang sekarang ini sekitar 80-an seperti itu Pak. Jadi separuh lebih.
penurunannya. Memang ini penurunan Pak, bukan dengan kasus, tapi kan kita hitungnya dari jumlah kasus, penurunan dari tahun kemarin sampai sekarang. Oh ya Bu, jangan apa-apa, maksudnya nanti ini tolong dipastikan aja, karena yang paling penting dari kami itu sebenarnya selain masalah keberadaan aplikasinya, itu yang paling penting adalah ini kalau sudah ada kondisi seperti ini terus tidak lanjut di dalam perencanaan seperti apa, apakah targetnya dirubah atau seperti apa, karena capaiannya kan untuk satu indikator ini kan sudah 2.900 sekian itu kan harusnya ditindaklanjuti dengan kondisi-kondisi yang contohnya misalnya adalah perubahan target dan lain sebagainya gitu. Karena ini sangat signifikan kondisinya. Artinya ada perubahan target untuk rencana aksi ke depan Mas ya? Gitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi kalau seandainya kita ubah target Pak, misalnya 50% sekarang kondisi saat ini, tapi untuk 2024 kalau nanti di Renstra itu dirubah, untuk selanjutnya kita nggak bisa jamin kita bisa mencapai target itu gitu. Karena kita menghitung 2% ini dari kondisi existing sebelum COVID gitu. Jadi ada ceritanya di LKPJ itu kita jelaskan juga. Oh ya, itu di keterangan juga ada tuh Pak. Kami menyampaikan keterangan bahwa di 2021 ada sekian kasus gitu, ada di keterangannya Pak. Jadi kita mau menyesuaikan target, seandainya sekarang itu dinaikkan penurunannya dari 50%, takutnya di 2024 kita nggak sanggup karena nggak ada COVID lagi gitu Pak. Oke, maksud saya kalau kondisinya seperti itu kan nanti penetapan targetnya di 2024 kan juga bisa diperjelas gitu. Ataupun kalau di sini adalah penyesuaian target kan itu nggak harus terus totalitas sampai harus menutup perubahan yang ada kan kondisinya seperti itu. Ya, tapi kalau ini dibiarkan, akumulasi kondisi seperti ini dibiarkan terus sampai nanti di akhir tahun ada pencapaian seperti ini terus tidak ada perubahan, berarti ada masalah dalam kondisi berjalan karena proyek pengukuran dan pengukurannya tidak berdampak ini seperti itu. Ya nanti kita sambil lihat juga. Ya sambil silakan nanti dicoba dulu kira-kira kondisi seperti apa. Iya. Yang paling relevan untuk ini seperti apa kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Baik, mungkin itu Bu ya. Siap Mas Ayas, terima kasih Mas ya. Nanti mungkin karena kan ini ada beberapa yang melebihi target, jadi kan contohnya kan ada kondisi anomali, contohnya targetan di DW1 dinas lingkungan hidup itu sudah 266,94 dan periode berikutnya 97 dan lain sebagainya. Nah itu mohon dilengkapi juga ada keterangan di sini mengenai kondisi itu, dan ini juga aktif dipantau, jadi bukan hanya aplikasi ini ada, tapi pemantauannya di sini bisa dilihat dari organisasi atau dari Bapeda untuk bisa melakukan perubahan yang dibutuhkan. Siap. Baik, terima kasih Pak Ayas. Baik, ini ada dari Bapeda juga ya. Mungkin ini teman-teman dari Bapeda. Jadi untuk aplikasi ini bisa dimanfaatkan juga untuk perbaikan ke depan. Barangkali mungkin dari capaian tadi ternyata ada lonjakan atau ada seperti apa untuk bisa ke depannya seperti apa strateginya, apakah target harus diubah atau bagaimana, atau uang yang dialihkan mungkin ternyata ini capaiannya udah bagus dan lain sebagainya, ini bisa dipergunakan untuk itu ya Mas. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi nggak statis dulu kondisinya. Berarti kalau seperti itu ada bukti pemanfaatan aplikasi dari aplikasi. Jadi aplikasi tidak hanya sebagai pooling data, tapi juga sebagai media pengukuran yang berdampak terkait dengan perbaikan perencanaan secara skala. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya, juga ini ada teman-teman dari Bapeda.
untuk bisa memanfaatkan aplikasi ini Pak, ya Pak Doni juga ada. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk kedepannya silahkan di apa kembali ya capaian-capaiannya, apakah memang ini sudah benar, keterangannya sudah jelas, seperti Bu Rita tadi sudah bisa menjelaskan dan lain sebagainya ya. Jadi mohon jangan mengisi, disuruh organisasi mengisi tapi tidak ada keterangan dan lain sebagainya ya, untuk aplikasi. Baik, dan ini ada triwulan 3 yang perangkat daerah belum mengisi, tolong diisi ya, tolong diisi. Nah sekarang nih kita masih ada OPD yang utama ya Pak Ayas, Pak Kadisnya juga siap-siap dari peternakan, kemudian DP MPTSP juga Pak Kadisnya sudah hadir. Mungkin kita lihat dulu paparannya Pak Ayas ya. Iya, Silakan Bu, silakan. Iya, silakan Pak Kadis perkebunan ya, dibuka Mbak Dita filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dari Kementerian PAN-RB, khususnya pada Pak Ayat yang hadir melalui Zoom kita, kemudian yang menghormati Ibu Uyet ya, dari Biro Hotel yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin memaparkan bagaimana sakit di OPD Dinas Program Provinsi Riau, yaitu peningkatan sakit perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2003. Kami senantiasa terus-menerus Pak Ayat bagaimana hal-hal yang tercakup dalam uraian item penilaian daripada kinerja kami ini kami tingkatkan terus. Tadi kami bercerita sama startup kami bagaimana strategi kita ke depan lagi, bagaimana nilai-nilai per item ini bisa kita naikkan. Masih banyak insya Allah Pak Ayat, potensi kita juga akan bisa bagaimana ini bisa kita meningkatkan daripada item penilaian tersebut. Hari ini di Perkebunan Provinsi Riau mendapat dari hasil KLAI sakit 2022 mendapat nilai 70,30 atau BB. Namun ada beberapa hal dari hasil KLAI kemarin di tahun 2003 kemarin di Hotel Grand Park kemarin, ada beberapa hal tentang penyempurnaan atau perbaikan daripada baik dari pohon kinerja maupun perjanjian kinerja itu telah kami lakukan Pak Ayat. Hal-hal yang telah kami tindak lanjuti dari hasil LAE Cakep 2002 yaitu kami telah melakukan menyelesaikan pohon kinerja dengan Peraturan Menteri Pelayanan Peraturan Negara Nomor 89 2001 tentang perjanjian kinerja instansi pemerintah. Nilai lanjut kami adalah terkait telah melakukan penyesuaian pohon kinerja, yaitu telah melakukan perubahan indikator pohon kinerja, orientasi hasil, kemudian identifikasi cascading pada peta proses bisnis. Kemudian telah dilakukan perbaikan tindakan perjanjian kinerja, juga telah dibuat target perencanaan kinerja melalui rencana aksi, dan juga telah dilakukan pemetaan atau pengukuran capaian kinerja secara berjenjang melalui evaluasi sasaran kinerja pegawai. Namun hal ini dengan berjalannya waktu Pak Ayat kami terus tingkatkan terus. Kami yakin 2023
ini atau 2024 nantinya kami ingin Dinas Perkebunan juga semakin meningkatkan nilai daripada item-item yang tadi telah kami bicarakan terdahulu tadi. Lanjut. Ya, ini tadi Pak Ayat, Bu Yed, kami telah memperbaiki daripada pola kinerja kami, yaitu yang pertama poin kerja ya, bagaimana meningkatnya produksi komoditi utama perkebunan, yaitu produksi komoditas utama perkebunan dalam volume ton, yaitu akan bagaimana meningkatnya sarana produksi perkebunan akan meningkatkan produksi perkebunan. Dengan meningkatnya sarana produksi perkebunan akan meningkat juga produksi daripada komoditi perkebunan sendiri. Ini dari satu program. Yang kedua, bagaimana peningkatan produksi komoditi utama perkebunan ini dengan jalan meningkatkan sarana perkebunan. Tadi ada sarana, Bapak, Pak Ayat, ada prasarana. Kalau sarana tadi kenapa kami tidak sarana, saya sedikit agak teknis, karena sarana ini berhubungan dengan barang yang pakai habis dari pupuk, tadi apa semuanya. Kalau prasarana ini fisik, misalkan jalan produksi, pengairan, dan bangunan, ini mungkin ada ini. Kemudian yang ketiga, apa kiat kami lagi itu untuk meningkatkan produksi perkebunan ini, itu meningkatkan juga pengendalian OPT daripada organisme pengganggu tanaman. Artinya apabila tanaman perkebunan itu dikurangi diganggunya oleh hama dan penyakit dan lain-lain pengganggunya, maka akan meningkat produksi perkebunan. Ini maksudnya. Kemudian ketiga, keempat, bagaimana meningkatkan pelayanan perizinan perkebunan. Jadi dengan meningkatkan perizinan, bagaimana membinanya, bagaimana evaluasinya, dan bagaimana memberi pembinaan yang baik untuk mereka berkebun sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mereka mempunyai antusiasme atau korporatif, atau mereka juga kerjasama pemerintah bagaimana meningkatkan produksi perkebunan, khususnya komoditi perkebunan utama kita, seperti sawit, kelapa, sagu, karet, kopi. Kelima itu bagaimana kami juga meningkatkan produksi utama perkebunan juga dengan cara meningkatkan kompetensi SDM perkebunan. Jadi semakin nilai kinerjanya baik SDM kami, maka akan bisa meningkatkan produksi perkebunan itu sendiri. Keenam, yaitu meningkatkan daya saing produk perkebunan, itu juga meningkatkan produksi perkebunan. Jadi dengan daya saing yang tinggi, bagaimana pemasaran hasilnya bagus, produknya bagus, permintaan juga banyak, maka orang berlomba-lomba, petani berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya sehingga untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kemudian cross cutting. Cross cutting ini lanjut Bu, dari pola pohon sudah selesai, ya kita lanjut ke cross cutting. Iya, kelewat Bu, ke belakang dikit lagi. Iya, Dinas Perkebunan ini beririsan atau bercutting dengan Dinas Tanaman Pangan. Hal ini dalam bagaimana meningkatkan produksi pertanian untuk intensifikasi dan untuk ekstensifikasi. Kalau kita lihat misalnya Pak Ayat, kemana misalnya pada ketika sawit TM1 itu bisa ditanami dengan jagung, dengan kedelai. Nanti setelah TM3 maka bisa lagi, tapi TM1 masih bisa
kita gunakan sebagai ekstensi daripada komunitas pengembangan. Kemudian dinas peternakan ini kita ada beririsan dengan dinas perkebunan apa tentang program Siska misalnya, bagaimana peternakan bisa mengembangkan ternaknya, produksi ternaknya dengan sistem integrasi sapi kelapa sawit, sapi dengan yang lain. Kemudian dinas perindustrian ini irisannya adalah semua produk hilir daripada perkebunan juga sebagai bahan baku industri, baik itu industri UMKM yang kecil, menengah, dan industri besar juga. Ini irisannya. Kemudian penanganan bencana, ini Pak Ayat bahwa lahan kami ini apabila musim kering atau El Nino, ini kami sering rentan dengan lahan kami, baik lahan masyarakat maupun lahan perusahaan atau korporasi juga rentan terhadap kebakaran, maka kami sangat bekerja sama, sangat tergantung dengan BPBD yang ada di Riau. Ketiga, selanjutnya Kesbangpol. Ini gagal usaha Pak, kadang ada diserobot lahannya, ada perusahaan menyerobot lahan masyarakat, ada juga masyarakat menyerobot juga lahan perusahaan, atau sama-sama masyarakat yang terserobot-serobotan. Inilah irisan daripada kerja kami dengan Kesbangpol. Kemudian ada lagi dinas pelayanan terpadu. Ini sangat jelas Pak, hubungannya ke izin apabila masyarakat berhubungan dengan izin, baik penangkar bibitnya, baik perluasan, apabila luas kebunnya di atas 25 hektar, mereka harus punya izin atau STDB-nya atau ini. Semuanya ini sangat berhubungan dengan pelayanan terpadu itu. Dinas kemudian berhubungan dengan apa? Dengan dinas DLHK. Ini hari ini sangat banyak Bapak Ayat bahwa kebun tani kami yang masuk dalam kawasan, dulunya tak kawasan, sekarang jadi kawasan. Atau juga korporasi yang begitu, banyak kebun-kebun masyarakat dan korporasi masih dalam kawasan hutan. Ini yang kami sering bekerjasama dan berkoordinasi dan beririsan kerja kami dengan dinas LHK. Kemudian dinas PUPR, kami sangat beririsan dengan PUPR karena dalam bagaimana penyediaan daripada prasarana daripada tata air bentuknya atau tanggul-tanggul bentuknya, ini kami sangat beririsan kerja dengan PUPR. Kemudian dinas SDM ini banyak juga bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan dari komunitas perkebunan, hasil daripada komunitas perkebunan, atau ada juga tempat-tempat penghasil energi ini masuk di lahan perkebunan. Ini termasuk itu. Kira itu SKT yang ada di perkebunan. Lanjut. Kemudian peran OPD dalam pengentasan kemiskinan. Bapak Ayat yang kami hormati Menpan RB, upaya yang dilakukan dalam bagaimana dinas perkebunan berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang ini kita sangat konsentrasi. Yang pertama, bagaimana meringankan atau memberikan suatu bentuk bantuan kepada petani kita yang memerlukan, yang miskin, yang memerlukan bantuan seperti bantuan tanah produksi, bantuan bibit unggul, bantuan peremajaan karet rakyat, bantuan peremajaan komunitas perkebunan, penataan dan pengendalian perkebunan, kemudian peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM perkebunan, baik SDM daripada dinas atau PNS atau yang lainnya, dan juga masyarakat. Kami telah melatih hari ini masyarakat perkebunan melalui dana perkebunan, melalui dana PDPKS itu hampir Pak Ayat hari ini 2.000 orang. Dan tahun ini kita sekitar tahun 2023, 2024 1.000 orang lagi kita latih lagi untuk petani-petani yang bergerak di sektor perkebunan. Ini salah contoh kami
bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara meningkatkan SDM petani. Dan juga hampir 1.000 orang juga Pak, sudah kami melalui dana PDPKS kami mengusulkan untuk beasiswa melalui dana PDPKS untuk anak-anak petani perkebunan. Kemudian peran OPD dalam pengetahuan penggunaan lagi melakukan monitoring dan evaluasi harga TBS. Harga TBS hari ini tertinggi di Indonesia, Pak. Insya Allah kita dari 21 penghasil sawit di nasional, provinsi kita yang tiap minggu kita penetapan harga melalui perkebunan, dan harga kita sudah hampir 4 bulan ini berturut-turut tertinggi di nasional. Kemudian pengawasan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit, kita terus melakukan pengadaan. Di samping juga kita terus mengusulkan bagaimana sawit Riau ini diusulkan untuk diremajakan melalui bermacam-macam sumber khususnya sumber dana BPD PKS dari pusat. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perkebunan. Kita terus melakukan monitoring melalui monitoring tentang perizinannya, monitoring tentang bagaimana perlakuan tentang sistem budidayanya, dan monitoring bagaimana pelaksanaan daripada penetapan harga di PKS yang ada di Provinsi Riau. Kemudian penataan perkebunan dengan melakukan penertiban izin ini sertifikat tadi Pak, kita terus melakukan penataan perizinan dengan ada program dari provinsi melalui penertiban izin kebun yang tidak berizin, itu dari pemerintah daerah. Ada juga sistem program Perbanas KPK, kita juga lanjutkan terus di sistem nasional. Kemudian juga ada sistem perimbun, terus kita gesa bagaimana semua korporasi yang ada di Riau juga melakukan pendaftaran perimbun melalui ini gesa terus. Kemudian juga kita sudah bekerja sama juga dengan Kejati Riau, bagaimana perkebunan di Riau. Kami telah menjadi MOU Pak dengan Pak Ayat, dengan Kejati Riau, bagaimana perkebunan di Riau juga semakin tertib perizinannya, semakin baik dan semakin memihak kepada peningkatan ekonomi daripada masyarakat di Provinsi Riau. Kemudian pengendalian perkebunan dengan pengendalian kebakaran, kami telah mempunyai sekitar 100 MPA masyarakat peduli api di 12 kabupaten, dan juga kita telah memberikan bantuan alat kebakaran baik dana APBD maupun kita telah mengusulkan juga melalui dana APBN, telah dapat juga dan bantuan dari dana APBN dari usulan kita. Kemudian pengawasan dan pemberian beasiswa yang saya katakan tadi Pak, di depan telah beasiswa kita upayakan pengusulan ke dana APBD PKS untuk beasiswa anak-anak kebun yang ada di Riau melalui dana APBD PKS. Yang saya katakan tadi, sudah tahun 2023 aja 620 orang telah lulus tes Pak. Kemarin tahun 2022 hampir 300 lebih, dan hampir 1.000 lebih daripada anak-anak kebun di Riau telah disekolahkan ke universitas yang ada di Riau maupun di Jawa. Ini yang dapat kami sampaikan untuk peningkatan sakit perangkat daerah Provinsi Riau melalui OPD dan perkebunan militer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis atas paparannya. Kami sangat mengapresiasi terkait dengan ini. Mohon izin ini langsung di komentar atau gimana Bu ya? Moderator siap komentar, Mas, silakan Mas. Terima kasih Pak Kadis telah menyampaikan paparannya. Sudah menunggu Pak Ayas ini. Tadi Pak Kadis duluan mau paparan, saya bilang aplikasi dulu Pak. Jadi terima kasih Pak Kadis ya, semangat. Silakan Pak Ayas. Baik, terima kasih. Selamat bergabung juga pada Pak Asdem tadi sudah berkenan untuk bergabung dan memantau dari sana, mungkin karena beliau juga ada kesibukan. Tapi kembali lagi ke di paparannya Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis, ini kalau paparannya saya rasa sudah
sudah cukup ini. Cuma masukan seperti yang kemarin Pak, ini setelah pohon kinerja ini kalau bisa dampaknya ke ke perencanaan yang ada, ini pengejawantahan daripada pohon kinerja jadi ke PK yang baru kalau ada perubahan dibandingkan dengan PK yang lama, sama turunannya Pak, turunannya ke level PK Kabitnya dan mungkin SKP di level yang lebih bawah. Jadi pohon kinerja tidak berhenti di pohon kinerja, tapi terejawantahkan dalam dokumen perencanaan, dan kita bisa pastikan bahwa apa yang terkandung di pohon kinerja ini juga terimplementasi di dokumen perencanaan yang ada. Jadi kita bisa pantau, oh kalau Pak Kabit ada PK yang baru adalah ini perbandingan dengan yang lama, terus turunannya ke level Kabit kapalnya seperti apa, terus level yang lebih bawah mungkin ada masih ada eselon 4 seperti apa, kemudian di SKP-nya pegawai seperti apa. Jadi ada runutannya gitu. Itu yang tadi saya kemudian di paparan. Nah mungkin sambil ini Pak bisa tolong nggak ditampilkan terkait dengan PK yang terbaru Pak, yang berdasarkan pohon kinerja yang terbaru Pak. PK perubahan. Iya. PK perubahan. Sudah dirubah? Sudah dirubah tapi kita tampilkan ya. Bisa? Ya. Ditampilkan. Boleh. Baik, Bapak Ibu, Kepala Perangkat Daerah dan teman-teman Kemudian sampaikan juga Ibu, untuk tadi yang Pak Yan katakan, untuk penjenjang tadi itu, evaluasi kinerja penjenjang. Ini kan. Evaluasi kinerja, kinerja ini yang penjenjang tadi kata Pak Yan, kami laksanakan itu Pak. Bisa tak? Ya sudah kita laksanakan, tapi nanti akan tampilkan semuanya sama Pak Ayat. Namun insya Allah Pak Ayat, kami seperti untuk depan ini mungkin habis ini kami langsung rapat dan kami pakai desk lagi nih Pak Ayat. Di desk kan mana laporan yang belum masuk, kita minta target waktu kabinetnya biar cepat juga. Apa yang terkandung dalam 4 penilaian ini Pak. Jadi kami bicara juga, kita buat strategi bagaimana. Ini sebenarnya ada potensi lagi Bu, kami tak aman di situ, tapi pakai tes ya, pakai target. Contoh hari ini laporan kita yang untuk perusahaan misalkan kita memberikan rapat, kita rapat kemarin pun akan cukup tepat Bu, karena di atas bawah dipakai, tapi ada laporan. Nah yang ini kita lihat semuanya itu potensi itu, ada absennya, mana dokumennya, kami tampilkan semua. Mudah-mudahan Pak Ayat nanti bisa menengok juga apa yang kita selesaikan dan juga apa yang diamanahkan daripada penilaian tersebut. Ya masih Pak Ayat. Siap, baik. Baik, ini mungkin ya ditampilkan. Baik, Bapak Ibu, kita juga tadi sudah Pak Asdep ya sudah bergabung bersama kita, sama bergabung Pak Asdep. Mungkin beliau juga ada di sambil berdua. Pak Asdep sedang melakukan Zoom 2 tempat di kita dan di tempat satu lagi. Terima kasih Pak Asdep. Silakan Pak Ayas, ini PK perubahannya. Baik, kalau tidak salah tadi kalau ini disandingkan dengan impor kinerja, tadi ada impor kinerja itu ada nilai tukar petani perkebunan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada nilai apa? Nilai tukar usaha petani perkebunan. Nah itu yang paling atas itu Pak. Kalau kita berkaca mengenai apa namanya kesamaan kira-kira seperti itu Pak. Ini kenapa nggak dimasukkan nilai usaha petani, nilai tukar usaha petani saja Pak yang dimasukkan di dalam PK-nya Bapak? Termasuk itu yang dimasukkan kira-kira gitu Pak. Karena kalau kemarin kita berkaca dari Dinas Kelautan dan Perikanan kan mereka juga pakai nilai tukar nelayan ya. Iya, kenapa kita masuk minggu kita Pak? NDOP ini sebenarnya ini tugas fungsi daripada BPS Pak. Jadi kami menilai apa yang dikerjakan dinilai oleh di BPS melalui data-data yang ada. Baru setelah mereka nilai mereka tampil lagi ke kami. Contoh hari ini nilai NTUP di perkebunan itu untuk Riau Pak itu 168 hari ini. Tahun 2023 ini Pak, 168 itu artinya NTUP itu nilai tukar usaha petani itu kalau apabila 100 itu biasanya impas antara biaya produksi dengan
keuntungan yang dapat. Apabila 168 berarti petani dapat keuntungan hampir 60% daripada usahanya dan mereka bisa menabung untuk kesejahteraannya Pak. Tetapi angka ini bukan di kami, angka ini di statistik Pak, maka kami tak ada ilmu kami gitu Pak. Kami hanya memfokuskan kepada tujuan kita bagaimana meningkatkan pendapatan petani melalui terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau saran saya Pak, ini kalau bisa dimasukkan Pak. Pertama memang itu dihitung oleh pihak yang lain. Tapi dalam artian kan kita juga kayak Pak Gubernur masukkan nilai RB. Nilai RB kan juga yang hitung kami kan gitu seperti itu. Nah kemudian kemarin Dinas Kelautan Perikanan juga bisa memasukkan nilai tukar pelayan. Jadi kan sejauh ini saya rasa tidak ada masalah ketika ini dimasukkan dan nilai tambahnya yaitu bahwa nilai tukar petani itu bisa dalam tanda kutip menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani kan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau nilai 100 baru BT, kalau di atas 100 baru bisa saving kan. Nah alangkah baiknya ketika NTUP ini juga dimasukkan di PK Bapak, kira-kira seperti itu Pak. Jadi masukan dari saya gitu. Siap. Nanti kami terkoordinasi dengan Pak ya nanti bagaimana apanya Pak, dan kami siap aja bagaimana terbaik. Kalau memang itu meningkat kinerja kami, bagaimana kami juga punya target-target di NTUP, kenapa tidak kan Pak Ahmad, Pak ya? Siap. Jadi juga bisa diklaim juga bahwa Dinas Peternakan ini ikut serta dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Riau dengan upaya mensejahterakan petani perkebunan yang itu kan malah bisa masuk itu di dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Izin perkebunan Pak, peternakan izin Pak. Oh ya. Ya, mohon maaf perkebunan ya, dan mohon maaf. Kemudian saya ingin sampaikan juga Pak ya, bahwa dari 6,8 juta penduduk Riau, hampir 825.000 KK itu bergerak di bidang perkebunan, hampir 3,5 juta penduduk kita, dan maka 55% daripada jumlah penduduk Riau ini menjadi makan di sektor perkebunan Pak. Makasih Pak. Siap Pak. Dari sawit dan lain sebagainya itu Pak ya. Siap Pak. Baik Pak, kalau saran dari kami itu Pak, NTUP-nya dimasukkan saja, karena NTUP seperti kayak kalau nanti di perkebunan juga masuk NTUP diperkebunan, kemarin ada NTUP nelayan, kemudian nanti mungkin di pertanian, jadi tidak hanya masalah produksi yang kita kejar, tapi juga bagaimana memastikan bahwa kesejahteraan daripada petani itu juga terjaga. Kira-kira itu masukan dari kami Pak, kira-kira gitu Pak. Dan mohon ini juga Pak, ini ini di level saya kurang jelas juga yang di level di layar ketiga ya, layar ketiga yang masuk ke eselon 3 ini saya kurang bisa membaca, tapi saya rasa nanti coba dipastikan lagi Pak. Sambil ini nanti ketika paparan seperti yang saya sampaikan tadi, contoh PK eselon 2-nya seperti apa, terus PK eselon 3-nya seperti apa, kalau masih ada eselon 4, terus eselon 4 seperti apa, sampai kemudian halnya itu benar-benar ada, kalau bisa screenshot Pak. Jadi nanti poin kinerja PK ya, PK Kadis, kemudian ke eselon 3-nya, kalau ada eselon 4-nya, fungsional ke staf itu dimasuk dalam paparan ya, karena kan memang yang untuk bahan paparan ini memang untuk PK kepala bidangnya belum masuk, jadi dari kemarin Pak Ayas mau berikan masukan itu ya, jadi untuk evaluasi nanti ditambahkan begitu Pak Ayas ya. Iya, kalau ya nggak perlu semuanya, tapi paling nggak kita ambil satu layar yang berarti, jadi kita bisa lihat ini contohnya di sini. Ini Pak, bisa kali masuk dari poin kinerja buktinya ini masuk di PK Kala, ini Pak, PK Nabi, atau di PK bawahnya atau di SKP bawahnya. Siap, Ayat. Nanti menambah sambil siap. Sambil yang terakhir Pak, terkait dengan substansi, mau dipastikan targetannya itu disisir lagi, jangan sampai nanti kita ketemu ada targetan yang secara secara general itu rendah daripada capaian tahun sebelumnya. Ya walaupun mungkin ketika ada anomali bisa terjadi seperti itu, tapi sejujurnya seandainya tidak ada yang asli, mohon dipastikan bahwa setiap target itu bisa lebih menantang dan minimal sama dengan kondisi yang capaian tahun sebelumnya. Ya siap Pak, ini
kita menyesuaikan target. Ya, tapi memang kami akan baca lagi Pak bagaimana. Tapi ini untuk kelapa sawit kayaknya tadi lebih dari ini Pak, bisa kita lagi. Tapi kami perbaiki kemarin Pak. Kami akan kata lagi Pak. Jadi kadang fluktuatif daripada apa ini komunitas kita ini kan berdasarkan musim, sehingga target kita juga harus beri kami evaluasi juga Pak. Makasih Pak. Ya, siap. Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan dinas perhubungan. Sambil tolong dipastikan bahwa isian data yang di aplikasi yang tadi disampaikan juga tidak terupdate. Mohon dipastikan bahwa ada yang di sana dan memastikan kelengkapan dan sebagainya. Mungkin itu saja Bu ya. Pak Kadis, terima kasih Pak Kadis atas paparannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Ayas, Pak Kadis ya. Alhamdulillah ya. Sudah baik paparannya menurut Pak Ayas tadi ya, sudah dikoreksi, diberikan masukan. Pak Ayas ini memastikan paparan ini yang kami sampaikan dari organisasi kepada seluruh perangkat daerah itu seperti itu memang. Yang artinya diawali dengan tindakan HE, kemudian pohon kerja, kemudian kaos kaki, strategi pencapaian dan sampai sama Pak Ayas seperti itu. Nah, berarti tambahannya tadi dari Pak Ayas tambah PK ya Pak ya, satu ya, ya itu ya Pak. Kita mau masuk ya, karena ini bahan paparan ini juga kami mengacu kepada bahan paparan yang disampaikan Pak Ayas ke kita lalu, jadi itu aja kita pedomani gitu Pak. Jadi berarti tadi tinggal menambahkan turunannya PKKD sampai ke bawah gitu ya, satu layer. Itu barangkali Bapak Ibu perangkat daerah ya, ada tambahan di paparan. Selanjutnya kita persilakan Kepala Dinas Penanaman Modal. Terpadu satu pintu ya. Silakan Pak Ayang, Pak Kadis mungkin bisa pindah ke depan Pak, biar nggak. Di sini aja di sebelahnya Pak Kadis. Nggak apa-apa di sini Pak, ya sama-sama. Oh iya, iya. Di Pak Kadis, Pak Helmi, Pak Ayang, Pak Kadis, DPM PSP ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asdek dan tim Pak Ayas, serta Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih waktu diberikan kepada DPM PSP untuk mempresentasikan sakit di tahun 2022. Sebagai gambaran saja bahwasanya selaku kepala dinas saya telah mendatangani praktek integritas dengan gubernur dengan 3 item pertama tentu saja terkait dengan nilai investasi yang ditargetkan kepada kami 90 triliun tahun 2022. Yang kedua target terhadap indeks kepuasan masyarakat sebesar 98. Yang ketiga tentu saja terkait ini sakit yang ditargetkan sebesar 78. Saya langsung saja kepada yang menjadi tugas kami selain target saya sampaikan. Pertama tentang investasi penanam modal. Nah, investasi ini dalam setiap tahunnya oleh gubernur dan kementerian selalu mengalami eskalasi targetnya. Di tahun 2021 kami targetkan sebesar tahun 2022 kami targetkan sebesar 65 triliun. Terrealisasi sebesar 82,3 triliun. Di tahun ini kami ditargetkan sebesar 90 triliun. Sampai semester 1 kami telah mencapai target 59,1 triliun, ekivalen sebesar 54% dari target tahunan. 54% dari target tahunan. Nah, investasi ini berdampak kepada pemberantasan ataupun penanggulangan kemiskinan. Karena dengan investasi tahun 2022 sebesar 82,5 triliun ini mampu menyerap tenaga kerja baru sebesar 50.888 tenaga kerja. Di samping itu pula yang berbeda tahun 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tugas kami adalah bagaimana kami memitakan pelaku usaha besar dengan UMKM. Di tahun 2022
ada sebesar 526 UMKM yang kami mitrakan dengan 22 perusahaan besar. Alhamdulillah, nilai kesepakatan sebesar 29,4 miliar. Tahun ini juga kita tetap lakukan yang sama. Nah, ini tentu saja berdampak kepada pemberantasan kemiskinan. Kita tahu dengan UMKM tumbuh, maka insya Allah kemiskinan akan menurun. Rata-rata saja ternyata UMKM baru ini dengan punya karyawan minimal 4 itu sudah hampir 2.000 penambahan tenaga kerja baru. Nah, terkait dengan poin kerja, sebenarnya kami sedang mendelegasikan, hanya saja tidak eksplisit. Pada turunan ketiga dan keempat itu sebenarnya pada level eselon 3, yang mana kami tidak mengenal eselon 3 kecuali sekretaris dan ahli media, ekuivalen sebenarnya. Jadi 3 ini berada pada posisi di ahli media, sementara 4 itu pada posisi ahli muda. Nah, baik ini terkait dengan peningkatan investasi, penguatan promosi, pengawasan perusahaan, penguatan koordinasi dengan kabupaten kota, juga inovasi pelayanan, serta yang tidak kalah penting bagaimana mendorong kabupaten kota melakukan kegiatan penanaman modal. Barangkali secara singkat ini saya sampaikan, nanti kami akan elaborasi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis atas paparannya. Baik Pak Kadis, kalau memang nanti yang seperti yang kami tahu juga di DPR itu langsung ke media sama ke muda dan profesional kira-kira seperti itu Pak. Nanti yang bisa ditampilkan nanti gradasi dari level PK-nya Pak Kadis, level PK-nya Pak Kadis. Kemudian kalau nggak salah masih ada sektis ya Pak ya, masih ada sektis kalau di masih. Jadi yang masih ada itu sekretaris dan kabak umum, hanya 2 itu saja. Oke, berarti masih ada nanti selain itu nanti bisa langsung ke medianya di SKP-nya seperti apa, SKP dalam mengawal PK Bapak itu seperti apa, sampai level yang terjangkau itu satu lajur dan itu bisa ditampilkan di sini. Sudah ada SKP-nya Pak, itu ada di layar, sudah jelas. Jadi SKP masing-masing yang kita tampilkan, hanya saja tidak terbaca juga dengan jelas. Enggak maksudnya, ya ini saya sudah tampilkan, cuma kalau boleh nanti kan tadi sudah disebut poin kinerja dan sumber rencana. Itu kan ada kinerja, oh level ini nanti masuk ke PK-nya Bapak. Nah, level yang di bawahnya ini masuk ke SKP-nya fungsionalis media yang ini dikasih checkmark tadi ya, dikasih tanda, jadi biar kelihatan kalau seperti ini kan nanti tidak ada tanda tanda. Yang kami memastikan bahwa poin kinerja itu juga terkawal di dalam dokumen perencanaan yang ada dan dokumen penetapan kinerja yang ada. Ya, siap Pak, siap. Baik Pak, ini terkait dengan ini, kemudian seperti yang kita tahu Pak, jadi kalau tadi Pak, kalau pengalaman saya kebetulan sempat ketemu dengan Kadis DPR PPSU menetapkan baru ya kalau tidak salah itu Pak. Ini kalau di setahu saya kan DPR PPSU provinsi itu pemekul dari capaian realisasi DPR PPSU kabupaten kota. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah itu kalau tidak salah kemarin waktu ketemu DPR PPSU kan baru itu mereka sempat menyampaikan ada perubahan target ya, karena mereka merasa terlalu tinggi kalau tidak salah. Nah itu kondisinya waktu penetapan awalnya seperti apa? Itu mekanisme penentuan penetapan target kabupaten kotanya seperti apa? Bisa menjelaskan Pak gini. Target investasi itu pada dasar Girpen Pak. Kami diberikan oleh BKPM awalnya 100 triliun. Kemudian kita rapat kabupaten kota, kita undang bagaimana ini dengan target yang ditetapkan oleh BKPM, apakah kita sanggup? Ternyata waktu itu setelah kita akumulasi totalnya, kami potensial hanya mampu 75 triliun.
maka kita surat 75 triliun, maka kita surat di kementerian 2 kali kita bersurat. Dari 100 kementerian memang nasional punya target 1.200 triliun, 1.400 triliun. Jadi kayak sebelumnya di tahun 2022 target nasional kan 1.200. Kemudian di 2023 menjadi 1.400. Setelah dibagi per provinsi, awalnya 100 kita keberatan, setelah kita melakukan keberatan menjadi 90 triliun. Setelah 90 triliun maka kita serahkan ke kota, kita distribusikan sesuai sebenarnya dengan potensi kabupaten kota. Jadi sebenarnya potensi kabupaten kota akumulasi dengan potensi provinsi sebenarnya hanya 88 triliun, Pak. Sebenarnya target 90. Nah, tapi kita barusan saya 2 hari lalu di Bandung membicarakan ini stok net kita hanya 88, kami di tingkat 90. Ya kami tetap bersangka baik, kami tetap optimis. Nyatanya target semester 1 telah melampaui 54% dari target semester T. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota, Pak, dengan surat pernyataan dan dukungan kabupaten kota, kemudian kita distribusi target itu ke kabupaten kota. Terima kasih, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Kami memang agak sedikit concern terkait dengan investasi. Karena kebetulan Pak Asli selaku Asden itu adalah penanggung jawab dari investasi nasional. Investasi kami berkoordinasi. Kebetulan tim kami yang berkoordinasi BKPM. Jadi jauh memastikan itu saja. Saya rasa kalau untuk di PK ini tidak terlalu sampai saat ini masih tidak ada masalah terkait dengan tidak menjalankan nilai realisasi sama puasan masyarakat. Nah kalau Pak tadi ada data mengenai serapan tenaga kerja per yang bisa dihitung per per TW ya kalau tidak salah. Itu akumulasi atau gimana Pak? Itu akumulasi atau contohnya tahun 2023 ada 45 T itu masuk serapan tenaga kerja 33.240 dan itu akumulasi atau memang periodik gitu? Sebenarnya ini periodik, Pak. Di TW1 misalnya kita capai target 25 triliun. Kemudian tenaga kerja sekian sampai dengan TW2 capaian target kita tenaga kerja kita 33.240. Sementara investasi 49,1 triliun. Nah, UMKM pun kita ada UMKM pun kita mampu ada 272 UMKM yang bermitra dengan pelaku usaha besar. Jadi ada tambahan sebenarnya pekerjaan kami di tahun 2022 dan 2023 sebagaimana implementasi Permen Investasi nomor 1 tahun 2022 tentang kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha besar dengan UMKM, khususnya mikro dan kecil. Baik Pak, kalau ini tadi memastikan saja ini tenaga kerja baru Pak. Jadi yang kita catat tenaga kerja baru. Karena setahu saya nilai realisasi itu kan realisasi investasi itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah beroperasi kan ada fase konstruksi dan fase operasional. Ya Pak. Itu Pak ya. Ada pengembangan Pak, namanya pengembangan. Ya. Nah kalau kondisi seperti itu berarti ini penambahan dari tenaga kerja yang lama katakanlah mungkin kita bisa data tahun 2022 itu ada yang baru 59 itu nggak dihitung lagi di tahun berikutnya gitu Pak? Tidak dihitung Pak. Itu gini, ketika perusahaan melakukan pengembangan atau ekspansi, saya contoh. Misalnya ada hutan tanaman industri, ketika mereka melakukan proses replanting, tentu dia membutuhkan tenaga kerja baru dan ketika proses juga penebangan. Jadi begitu juga hal-hal lain, pengembangan itu mengakibatkan mengharuskan adanya tenaga kerja baru, Pak. Oke. Termasuk di UMKM-nya ini ya, ini UMKM baru Pak? Ya UMKM ini memang baru Pak, baru di tahun 2022 karena kita Permen itu terbit di bulan Januari, kita langsung follow up sehingga di tahun 2022 itu sebanyak 526 UMKM yang kita mintakan dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai tadinya 29,4 miliar. Nilai ini kecil sebenarnya ketika dibandingkan dengan realisasi investasi pada modal. Tetapi UMKM ini padat karya.
terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Baik Pak, ini kalau saya cuma diskusi aja, kalau yang ini kan kita ada datanya ya, tenaga kerja baru. Ini kalau menurut Bapak ini berani dimasukkan di kinerja DPRPTSP atau berani disampaikan ke Diknaker? Ini saya bertanggung jawab terhadap data ini Pak. Saya bertanggung jawab dan kita koordinasi ke Disnaker juga. Penyampaian ini Disnaker nanti akan menindaklanjuti dengan upaya pelatihan yang diberikan kepada mereka. Jadi sebenarnya prinsip sederhananya kami ini tugasnya wali nikah saja Pak. Ketika kami nikahkan pelaku usaha besar dengan kecil, maka pembinaannya ada dua sektor sebenarnya, Dinas Koperasi dan Disnaker. Jadi setelah kami nikahkan, kami kasih loh ini datanya hasil kami kawinkan, silakan jangan sampai cerai gitu. Oke, siap ya Pak. Mungkin kalau tadi di ranah cross cuttingnya sudah teridentifikasi Pak, di ranah cross cutting. Yang ada Disnaker benar Disnaker dengan Pindakop, tapi kan Koperasi bergabung dengan Pindakda Pak. Yang PUPR ada ya PUPR? PUPR Pak. Kalau untuk PTSP ya PUPR ya? Iya, enggak definisi cross cuttingnya kan biasanya kan kemarin kalau kita tahu banyak yang dikeluhkan karena sekarang kan kalau dulu sebagai apa istilahnya sebagai pemegang mandat investasi itu di DPRPTSP. Nah, sekarang katanya sudah tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang DPRPTSP yang di kabupaten kota itu disalahkan atas kinerja dari mungkin perizinannya itu bukan mandat di DPRPTSP tapi di instansi lain, tapi yang kena masalah yang di DPRPTSP. Ya benar Pak. Itu gini. Itu sebenarnya hanya bagaimana koordinasi kita dengan teknis. Kalau Riau sangat sulit dilakukan karena PTSP sudah mengatur durasi waktu. Yang terpanjang itu sebenarnya izin pendirian rumah sakit kelas B sampai 35 hari atau izin lingkungan sampai 30 hari. Kita dihukum situ Pak. Jadi memang selama ini kendalanya memang di teknis, keterlambatan pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis. Jadi cost cutting itu tidak mungkin kita masukkan untuk PUPR saja Pak, karena kita berhubungan dengan seluruh sektor yang terkait dengan perizinan perkebunan, pertanian, LHK, PUPR, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Memang beberapa belakangan ini, selama SIS ini juga ada juga kegiatan yang sudah tereliminasi dari PTSP. Pada bulan lalu misalnya, rekomendasi ternak sudah di OPD masing-masing. Kami tetap melayani di sistem kita simpel untuk menerima masyarakat yang ingin meminta rekomendasi bersistem. Kemudian kita teruskan sistem ini ke Dinas Peternakan. Nanti Dinas Peternakan akan memberikan perizinan dan perizinannya. Terima kasih Pak. Baik Pak, kalau boleh ini di item cross cuttingnya gimana ya? Kalau boleh itu ada identifikasi yang lebih detail Pak. Ini melakukan yang contohnya ini kan ada dibagi menjadi berapa pokja gitu kan, terus tapi di item pertaniannya ada dinas pendidikan sampai di DPH itu kan melakukan survei lapangan dengan OPD instansi teknis. Nah ini keterkaitannya kan berarti terkait dengan pengeluaran rekomendasi atau terkait dengan apa itu, kalau dijelaskan lebih jelas di sini. Iya bisa Pak. Insya Allah Pak, kita siap. Nah kalau bisa gambaran ini juga bisa termaktub dalam pohon kinerja ini masuknya di kinerja yang mana, jadi gambarannya lebih dijelaskan itu aja sebagai tambahan. Ya, terima kasih Pak. Kalau begitu. Kita akan masuk. Baik, mungkin bisa coba. Terima kasih Pak atas penjelasan dari DPR PTSP Provinsi Riau. Kembalikan ke beliau. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis ya telah menyampaikan paparannya tadi, beberapa indikator yang telah disampaikan, ya kami yang paling tingginya apa, kemudian
faktor-faktor yang mendukungnya apa saja telah disampaikan, prosesnya telah disampaikan. Mungkin karena ini tadi agak berbeda penyampaian pemaparan karena tidak ada UPD. walaupun sama ya, maknanya sama dengan yang di perkebunan, tapi agak berbeda tampilannya gitu Pak S. Nah kami sebetulnya memberikan tampilannya itu seperti yang di perkebunan, jadi indikator mana saja yang beririsan gitu kan, dalam bentuk apa tuh ya, seperti gambar gitu, indikatornya apa, kemudian apa saja yang beririsan dengan dinas mana saja disebutkan programnya. Tapi itu mungkin terserah saja Pak ya, tapi kami memberikan bentuk paparannya itu seperti di dinas perkebunan gitu. Jadi indikator ini kemudian berkaitan dengan PUPR, programnya apa gitu. Tapi kalau memang bisa terbaca ya nggak apa-apa gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ayas masukannya tadi ya. Mohon ini siap. Kalau boleh saran, nanti kalau menjelang informasi itu paparan dari dinas-dinas itu bisa dikulik dulu ke organisasi untuk dicek. Baik. Maksudnya bisa dikulik dulu ke organisasi biar dicek, biar penyampaiannya bisa seragam. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ayas masukan yang baik. Selanjutnya mungkin ada OPD utama ya. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Asri yang terkait kemiskinan itu apa saja OPD-nya sudah dirilis ya. Kita juga sudah tahu, sudah sampaikan ke OPD beberapa perangkat daerah yang termasuk ke dalam pengatur kemiskinan sudah tampil rata-rata ini, dan masih ada lagi sebetulnya Bapeda ya, kita tampilkan dulu Bapeda, masih ada waktu, silakan. Sebetulnya ada dinas pendidikan, ini mungkin barangkali setelah ini silakan dari teman-teman Bapeda, Pak Hajar silakan buka saja Mbak Dita paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum jalan. Perkenalkan Pak Ayas, nama kami Fajar Budiman dari Bapeda Jalan Provinsi Riau. Ya mungkin sejatinya yang akan menyampaikan ini adalah Pak Kepala Bapeda Jalan atau Pak Sekretaris, mungkin karena kesibukan lain. Perkenalkan kami menyampaikan paparan kegiatan saksi Bapeda Jalan Provinsi Riau. Besar harapan itu meskipun cuma kami menyampaikan tapi tidak mengurangi makna dari menyampaikan apa yang baik Pak. Siap, silakan. Pak Ayas. Pertama kami mencoba menguraikan hasil dari laporan hasil evaluasi sakit Bapeda Jalan 2022, di mana dari 4 komponen penilaian untuk perencanaan kinerja Bapeda Jalan itu memiliki nilai 27,60, pengukuran kinerja sebesar 23,70, kemudian pelaporan kinerja sebesar 11,55, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 17,00 dengan nilai total 79,85 dengan predikat BB Pak Ayas. Next. Kemudian berdasarkan catatan dari evaluator terhadap sakit Bapeda Jalan untuk komponen perencanaan kinerja, terdapat rekomendasi agar Bapeda Jalan menyesuaikan proses kinerja sesuai dengan peraturan Menpan nomor 89 tahun 2021 tentang perencanaan kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan rekomendasi ini, kami di Bapeda Jalan telah melakukan revisi ataupun perbaikan pohon kinerja yang memperdomani peraturan Menpan 89 tahun 2021. Pak Ayas mungkin nanti pohon kinerja dapat sama-sama kita lihat di paparan. Lalu terkait dengan pengukuran kinerja, rekomendasi dari BPLHI adalah agar Bapeda Jalan mengimplementasikan sasaran dan indikator kinerja ke dalam perjanjian kinerja secara berjenjang sampai ke level individu dengan mengidentifikasi perspektif. Untuk tindak lanjut dari pengukuran kinerja ini adalah kami sampaikan bahwa perjanjian kinerja di Bapeda Jalan telah mengakomodir sasaran dan tujuan yang diterjemahkan menjadi perjanjian kinerja mulai dari kepala perangkat daerah hingga ke pejabat struktural eselon 4.
Nah, memang kalau kita pedomani Permen Panimba 3 2004 sendiri yang mempunyai kewajiban membuat PK itu sebenarnya adalah kepala perangkat daerah, namun dapat diperluas sesuai kebijakan pemerintah daerah. Dan memang setahu kami di tahun 2022 kemarin kebijakan itu memang hingga pejabat struktural eselon 4 atau pejabat fungsional penyetaraan, dan memang terkait kebijakan ini telah kami pedomani, Pak Es. Next, terkait pelaporan kinerja, terdapat rekomendasi agar Bapak dan Bipang dalam penyusunan dokumen pelaporan kinerja menggambarkan perbandingan dengan target kinerja nasional. Mungkin terkait ini kami sampaikan bahwasanya dalam penyusunan rencana kinerja Bapak dan Bipang telah memperoleh hasil evaluasi sebelumnya sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hanya saja memang tidak disampaikan, Pak, secara eksplisit dalam redaksi dokumen untuk perbandingan dengan target nasional, karena memang sasaran kita pada saat itu tidak ada padanannya dengan nasional, karena itu di dokumen tidak kita sandingkan dengan target nasional. Kemudian untuk komponen sakit yang terakhir terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat rekomendasi untuk melakukan evaluasi kinerja internal dan mendokumentasikan proses pelaksanaannya. Alhamdulillah Bapak Presiden juga telah melaksanakan rekomendasi terkait perjenjangan evaluasi internal, di mana memang kita telah melaksanakan evaluasi itu mulai dari tahap bidang hingga ke tahap perangkat daerah itu sendiri, dan telah didokumentasi dengan mulai cukup baik. Hanya 10 tahun ini kami coba mendokumentasi pekerjaan kami. Sebenarnya memang dulu sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma kurangnya dari dokumentasinya. Next, dapat kita lihat di slide itu adalah pohon kinerja perubahan yang telah kami buat, di mana tujuan atau ultimate outcome ya dari Bapak dan Ibu itu sendiri adalah meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator adalah indeks perencanaan pembangunan nasional pemerintah daerah. Di mana sebelumnya dapat kami sampaikan, mohon izin Pak Yes, tujuan Bapak dari Bank ini diturunkan menjadi 3 sasaran. Sasaran yang pertama adalah meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan ketiga adalah meningkatkan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Pada intermediate outcome ini juga diturunkan kembali menjadi immediate outcome, di mana intermediate outcome yang pertama terkait meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan memiliki 3 immediate outcome. Yang pertama adalah meningkatkan keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN. Yang kedua adalah meningkatkan keselarasan dokumen RKPD dengan RKP. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesesuaian anggaran daerah untuk membiayai program prioritas nasional atau major project dalam dokumen RKPD. Kemudian untuk sasaran yang kedua yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, terdapat 2 immediate outcome. Yang pertama adalah meningkatkan kesesuaian antara isu strategis meningkatkan kesesuaian antara isu strategis dengan target program atau kegiatan atau subkegiatan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kemudian untuk sasaran yang ketiga memiliki 1 immediate outcome, yaitu terjabarkannya target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran lembaga terkait. Jadi masing-masing immediate outcome ini juga
memiliki turunannya lagi, tercascading dia menjadi immediate outcome berikutnya sebelum dia mencapai output Pak Ayas. Jadi untuk immediate outcome yang pertama mungkin terdapat, itu mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu, terdapat 6 immediate outcome dengan sasaran dan dengan indikator masing-masing. Lalu untuk berikutnya, untuk immediate outcome yang kedua terdapat 3 immediate outcome lagi. Terus yang berikutnya immediate outcome yang ketiga terdapat 1 turunan immediate outcome. Lalu untuk immediate outcome yang meningkatkan kesesuaian antara isu strategis dengan target program memiliki 3 immediate outcome. Hingga yang ke bawah, kalau kita turunkan ke bawah yang warna pink itu adalah output. Itu output adalah pada tahap kegiatan ya, proses ya. Proses demikian Pak Ayas. Mungkin kita bisa diskusikan. Next. Ya, jadi di sini dapat kita lihat tujuan dan saran Bapak dari Bank berdasarkan pohon kinerja perubahan. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Narasinya hampir sama dengan narasi sebelumnya, namun terdapat perubahan indikator, di mana kalau di pohon kinerja sebelumnya itu adalah indikatornya adalah persentase capaian target indikator sasaran RPJMD, persentase capaian target indikator sasaran RPJMD. Sengaja kami ulangi 2 kali karena memang begitulah sebelumnya indikator Bapak dari Bank memang ini dirasakan cukup luas untuk indikator capaian sebuah organisasi perangkat daerah, namun di pohon kinerja perubahan ini dirubah menjadi IPPN Pemda. IPPN Pemda itu adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah. Lalu sasaran tujuan itu sebagaimana yang telah kami sampaikan di pohon kinerja tadi, diturunkan menjadi 3 sasaran. Dengan sasaran pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator persentase kesesuaian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dan sasaran kedua adalah meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan, yaitu dengan indikator persentase keselarasan RPJMD dengan RPJMN. Kemudian adalah sasaran yang ketiga adalah meningkatkan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dengan indikator persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah. Nah, memang disinilah fungsinya dari Bapeda itu sendiri Pak Ayas. Memang Bapeda itu harus memastikan sasaran dari pemerintah daerah itu harus sudah tercascade dengan baik menjadi sasarannya perangkat daerah, sehingga tujuan dan sasaran bersama pemerintah daerah itu dapat dicapai dengan baik. Next, terkait dengan cross cutting program, mungkin secara kami menyampaikan di sini ada banyak program terkait kemiskinan, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, stunting, pendidikan, IPM dan pangan, atau banyak lainnya. Memang di Bapeda itulah dapurnya Pak Ayas. Memang di Bapeda itu kita setiap tahun dalam penyusunan EKBD selalu mensinergikan program-program perangkat daerah dalam satu tema yang memang untuk menjamin sinergitas perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah. Jadi memang ketika kita bicara cross cutting, memang ya di Bapeda yang menjamin baik tidaknya pelaksanaan program antar perangkat daerah di suatu pemerintahan. Mungkin begitu. Next. Strategi pencapaian kinerja perangkat daerah untuk
sasaran yang pertama meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator persentase kesesuaian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Itu ditopang dengan 2 program. Yang pertama adalah program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, di mana program dimaksud memiliki 4 kegiatan. Lalu program kedua adalah program penelitian dan pengembangan daerah yang pada tahun 2023 ini terdapat 3 kegiatan, di mana program perencanaan pengendalian itu sendiri besaran anggarannya adalah sebesar 2,7 miliar dan program penelitian dan pengembangan daerah memiliki besaran anggaran 1,8 miliar rupiah. Next. Untuk sasaran yang kedua adalah meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan dengan indikator persentase keselarasan RPJMD dengan RPJMR. Terdapat satu program yang mengakomodasi sasaran ini, yaitu adalah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan, di mana anggarannya adalah sebesar 3,2 miliar. Lalu untuk sasaran yang ketiga adalah sasaran meningkatkan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja dengan indikator persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah. Sebenarnya kami agak sedikit kami nyatakan di sini Pak ya, karena program di urusan perencanaan itu cuma ada 2 Pak ya, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan, lalu program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, lalu ada program di urusan penelitian adalah program penelitian dan pengembangan daerah. Maka karena menurut kami karena program koordinasi dan sinkronisasi itu telah dipakai di sasaran berikutnya, mungkin di sini kami juga mempertanyakan apakah boleh satu program itu mengakomodasi 2 sasaran begitu Pak ya. Karena kalau tidak boleh berarti kita harus mencari program baru yang memang di Permendagri 90 atau Permendagri 3708-nya belum tersedia Pak ya. Next. Terkait peran OPD dalam penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrim, dapat kami sampaikan bahwasanya Bapak Dalinbang Provinsi Riau itu merupakan Sekretariat Aktif Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau. Jadi terkait pengentasan kemiskinan ini terdapat setidaknya 10 upaya yang telah dilakukan Bapeda Provinsi Riau. Di antaranya adalah memfasilitasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah memfasilitasi penyusunan RAT tahun untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Yang ketiga adalah memfasilitasi rapat teknis pengelola program dengan kelompok Pokja. Kemudian adalah membangun pola kolaborasi dengan pihak-pihak dan pemerintah, filantropi, yayasan, NGO dan sebagainya. Mungkin dapat kita baca saja sampai 10 Pak Ayat, ada 10. Di mana program yang mengakomodasi kegiatan ini adalah program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dengan pagu anggaran sekitar 535 juta. Lalu terdapat juga kegiatan terkait model upaya UPD dalam pelaksanaan kemiskinan, yaitu yang model kabupaten kota dalam rangka monitoring kabupaten kota terhadap program penanggulangan kemiskinan. Lalu menerima laporan dari kabupaten kota terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketiga adalah melaksanakan rapat kerja teknis minimal 3 kali Pak ya, kami lakukan dalam tahun terhadap rakor penanggulangan kemiskinan kami lakukan minimalnya 1 kali dalam setahun. Mungkin demikian paparan dari Bapak Dalinbang Provinsi Riau untuk peningkatan sakit tahun 2023 ini. Demikian Pak Ayas, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir atas penyampaiannya.
Mungkin karena ini menjelang Jumatan, jadi mungkin saya kalau boleh izin langsung aja lah. Pak boleh mundur lagi ke apa namanya, ke pohon kinerja Pak. Nah ini satu Pak yang kalau sambil ini kan kita pakai indeks final outcome-nya, indeks perencanaan pembangunan nasional pemerintah daerah ini diturunkan jadi tujuan Pak ya. Dari sasaran Pak. Dari sasaran. Ya. Tujuannya itu Pak meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah, indikatornya indeks IPPN Pemda, lalu diturunkan menjadi 3 sasaran Pak. Iya maksud saya yang itu Pak, yang meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah itu diturunkan menjadi tujuan kan? Itu tujuannya Pak. Oh iya maksud saya itu. Iya maksud saya itu. Maksud saya kalau saran saya, karena ini menurutkannya itu bisa jadi langsung direct cascading jadi tujuan maupun langsung kalau boleh dipecah juga jadi sasaran. Karena kan di Permen 89 itu bisa saja satu kinerja itu jadi tujuan dan jadi sasaran yang sama, agar bisa agar bisa kita juga pantauan tiap tahunnya kira-kira. Jadi antara tujuan sama sasaran sama itu sama ya, ada masalah terkait salah. Oh jadi cuma targetannya di tujuan jadi 5 tahun, di targetan sasarannya setahun gitu. Ketika turun di ini ya, ketika turun di dokumen perencanaannya. Kemudian satu lagi Pak, ini ada litbangnya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Ada litbangnya ya, ada penelitian pengembangannya kan berarti? Iya Pak. Nah, saya belum melihat ada khususan kinerja untuk litbang yang terkait dengan perencanaan. Jadi izin Pak ya, di immediate outcome di bawah sasaran 2 Pak, di bawah sasaran 2 ada immediate outcome meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi kami memandang inovasi dan kelitbangan itu merupakan kalau kita baca PP 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri 17/2016 bahwa saja memang antara inovasi dan kelitbangan itu mempunyai fungsi yang sama, di mana adalah untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan di daerah. Begitu kira-kira narasinya Pak Ayat. Jadi karena memang di situ sudah ada inovasi, jadi memang kami menganggap kelitbangan itu di situ kira-kira untuk sasaran penampungnya Pak Ayat di inovasi. Baik Pak. Baik Pak, kalau boleh ini diskusi aja Pak. Jadi kalau terkait dengan perencanaan yang bagus itu kan perencanaan yang bagus harus berbasiskan dari data dan informasi yang berupa kajian seperti itu. Nah, data dan informasi yang berupa kajian ini juga bisa menghasilkan suatu inovasi yang baik yang bisa diterima dan berguna bagi suatu instansi atau suatu institusi gitu kan, gitu yang intinya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau saya boleh mengangkat, ini kan yang paling penting itu daripada hanya masalah keselarasan dan lain sebagainya, yang bisa dikaitkan dengan ini adalah kalau terkait dengan kualitas daripada kajian. Ya. Berapa publikasi yang berani dikeluarkan oleh Dalil Bank gitu kan, untuk bisa menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya, kayaknya seperti itu kan. Ya, mungkin bisa jadi intermediate outcome itu berapa kajian yang dipublikasi terkait dengan pembangunan daerah. Bisa kan itu kan? Bisa Pak, artinya ditambahkan immediate outcome lagi terkait untuk mengakomodasi pertimbangan ya Pak ya? Iya. Oke siap. Dengan kajian jadi semua nanti perencanaan kita sudah basisnya adalah kajian. Itu informasi yang kita susun itu basis kajian. Riset based planning ya Pak ya? Nah, riset based planning kemudian innovation based research kan itu juga bisa kan seperti itu kan? Siap. Itu Pak. Nah itu bisa ditempatkan di sana ini terkait dengan kualitas keluaran terkait dengan kajian. Nanti kan bisa bertahap itu mau kajian yang terpublikasi secara
nasional atau internasional dan lain sebagainya, kan itu kita bisa ukur dari keadaan dan kualitas itu di level intermediate programnya. Kemudian kalau boleh juga karena tadi saya sarankan di bawah indeks perencanaan itu, kalau boleh juga kan kita juga mengawal mengenai paling tidak kalau kita terkait dengan sakit berarti terkait dengan komponen perencanaan yang ada di sakit. Itu saya pernah melihat di bagus mana ya, bagus nampas yang mana yang berani mereka memasukkan di sana adalah paling tidak kualitas peningkatan penilaian komponen perencanaan di sakit atau komponen perencanaan peningkatan kualitas komponen perencanaan di sakit itu juga bisa ditaruh di situ dan di programnya. Isi Pak ya, terkait penilaian sakit memang di kinerja memang kami belum tampilkan, tapi di perjanjian kinerjanya Pak Kepala memang ada Pak ya terkait penilaian sakit itu komponen perencanaannya ada disampaikan. Tapi mohon izin kalau memang arahan demikian mungkin bisa kami sesuaikan Pak Ayas di salah satu intermediate kami. Karena kalau saya rasa kalau kita ngomongin kesalahan terkait dengan RPJM dan RPJM dan sebagainya, alangkah itu juga bisa dilihat kalau kita bicara terkait dengan sakit, kita juga bisa lihat penilaian. Karena jadi yang di sini yang ada yang ditaruh di sini aja Pak, nanti itu yang dimasukkan di PK juga. Jangan sampai nanti ini antara PK koordinasi dengan PK-nya itu kan jadi temuan kita. Siap Pak. Itu Pak. Jadi ada unsur unsur terkait dengan misalnya terkait dengan perencanaan, nanti kita bisa lihat aspek daripada penyelesaian sakit. Nah nanti jadi PK-nya lebih fokus kepada mungkin cukup 3 atau 4 sasaran kan cukup sebenarnya. Kalau kita tuangkan di PK-nya sasaran cukup. Karena juga kalau boleh mengomentari sebenarnya yang paling kanan ini kalau saya agak gagal sebenarnya paling kanan. Karena kalau satu kotak turun satu kotak itu diasumsikan adalah kondisi yang sama. Satu kotak turun satu kotak itu kan diasumsikan kondisi yang sama. Kalau kita pakai perumusan dari persamaan regresi kan dia sama dengan A plus B X, kemudian C X, kemudian dan lain sebagainya ya. Kalau dia sama dengan A, itu kan berarti A sama Y sama dulu. Iya Pak, harusnya agregasi Pak. Sama, iya. Itu kondisi yang sama. Kalau satu kotak turun satu kotak itu asumsinya masih sama. Iya. Dan kalau berani tidak, berarti ada satu komponen lain yang belum disampaikan minimal, kan? Nah, satu kotak turun satu kotak itu diasumsikan bahwa itu dikasih verifikasinya berarti 100%. Kan? Betul Pak. Siap. Ya. Itu Pak. Kemudian mungkin buka di PK-nya Pak. PK-nya jadi ini tadi yang masukkan untuk pohon kinerjanya di PK-nya. Mohon izin, panitia bisa dibuka PK-nya. PK-nya mungkin ada tanda. Sebetulnya kemarin sudah disampaikan kan dari kemarin Pak Ayas memberikan masukan tuh bahwa selain paparan yang disampaikan ini ditambahkan ada PK, ada gradasi PK ya dari mulai kadis, kabit, kemarin sudah disampaikan, harapannya hari ini yang kabut sudah menyampaikan itu ya. Kalau sekarang ada mungkin bisa di-share di sini, ini bisa upload juga sih dari ESR ya. ESR nggak bisa dibuka kebetulan ESR sedang tidak bisa dibuka. Kita sebenarnya ada data di ESR ya. ESR kami. Di ESR kami, ya di ESR tapi sudah ada yang baru belum di ESR? Mestinya sudah nih, sudah ya? Sudah. Di sini kebetulan nggak bisa dibuka Mas Ayas di ESR-nya. Oke. Oh ya, kalau enggak ya yang nanti aja itu Pak. Yang pasti kan tadi masukan saya kalau itu terkait dengan kualitas perencanaan kemudian pakai indeks perencanaan itu juga bisa diturunkan tidak hanya di tujuan tapi bisa jadi sasaran. Kemudian terkait dengan tadi ada masukan saya juga terkait dengan intermediate outcome terkait dengan kajian. Perimbangan tadi satu. Ya, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan komponen perencanaan di sakit yang itu juga terkawal ya mereka seperti itu, ya kan? Komponen perencanaan di sakit itu juga bisa menjadi sana. Nah, yang kira-kira
yang oke sana itu mohon itu menjadi bahan masukan untuk perbaikan di buat kinerjanya kalau ada revisi, kemudian itu bisa dituangkan di PK, seperti itu. Nah, karena kita kan nanti kalau Bapeda ini menjadi sangat krusial gitu, jangan nanti pas kita bisa paparan dan evaluasi ini Bapeda yang antara PK atau Portil yang beda nanti jadi aneh gitu kan, ini yang harusnya pengawal bencana aneh kira-kira gitu Pak ya, mohon izin Pak, itu terkait dengan itu Pak. Nanti kalau bisa nanti koordinasi dengan organisasi seperti apa terkait penyesuaiannya. Kalau yang terkait substansi tadi terkait dengan keselarasan itu saya rasa kalau boleh tidak bisa di level kalau kita sudah pakai komponen dari satu dan sebagainya itu bisa diturunkan ke level yang lebih tidak dan di level kapal atau di level kaki. Ini lagi yang begini. Oh ya, pertanyaan saya yang terakhir Pak, ini unsur capaian nggak masuk lagi Pak, capaian apa namanya? Sasaran Pak, sasaran BJM. Itu nggak masuk lagi. Ya Pak, jadi memang beberapa kesempatan diskusi dengan tim evaluator provinsi memang dianggap indikator sasaran RPJMD itu capaiannya terlalu luas Pak untuk sebuah perangkat daerah, harusnya itu udah capaian Pak Gubernur Pak. Jadi memang kami sudah sampaikan juga sejarah kenapa Bapeda itu mencantumkan indikator sasaran RPJMD menjadi tujuan dari organisasi Bapeda Kembang itu sendiri, karena setiap kita hearing baik itu hearing dari OPD kita sendiri ataupun ketika kita mengawal kawan-kawan OPD di DPRD, anggota dewan itu selalu bertanya apakah Bapeda mengukur sasaran RPJMD ini gitu Pak, karena memang kebetulan memang sasaran RPJMD itu menjadi ikunya Bapeda, kami ukur Pak. Jadi memang ketika dewan bertanya kami sudah jawaban Pak. Jadi ketika ditanya PE berapa, IPN berapa, DBT berapa, IKLH berapa, kami sudah bisa menyampaikan itu Pak, menyampaikan jawaban kepada anggota dewan Pak. Mungkin itu kira-kira sejarahnya. Cuma karena berdasarkan diskusi dengan teman-teman evaluator itu terlalu luas, jadi untuk pohon kinerja perubahan ini untuk sementara kami hilangkan Pak. Tapi kalau kemudian ada arahan dari Kemenpan bagaimana, mungkin kami dapat menyesuaikan kembali Pak. Baik Pak. Kalau saya konsepsinya begini, kalau itu nanti tidak ada yang pengawal dalam artian berarti nanti tidak ada, kecuali nanti waktu evaluasi ya, misalkan terkait mereka nanti ada tingkat evaluasi yang mengevaluasi capaian ya, berarti tidak ada yang monitoring pada proses interim gitu ya. Jadi kalau maksudnya nggak ada peran yang menegur ketika dalam proses pencapaiannya tahunannya TW1 TW2 ternyata ada yang PD yang mungkin dalam tanda kutip tidak mencapai sesuai target, berarti tidak ada yang mengawal itu. Takutnya seperti itu kalau tidak ada yang bekerja. Nah ini bisa ditawarkan, sebenarnya bisa tiga Pak. Kalau kita boleh diskusi itu kan ditawarkan bisa tiga. Nilai rata-rata capaian indikator kinerja OPD itu kan sekarang bisa lihat dari aplikasi kan bisa muncul rata-ratanya per triwulannya terus kelihatan itu. Kan bisa dilihat itu nilai rata-rata capaian indikator OPD bisa seperti itu, atau nilai capaian indikator makro bisa seperti itu, atau nilai capaian indikator target RPJMD. Tapi kalau saya rasa antara satu dan dua ini saja yang bisa dijadikan opsi. Kira-kira begitu. Jadi nilai rata-rata capaian indikator, kalau kita bisa memastikan keselarasan ya berarti logika dasarnya adalah kita capaian kinerja ini bisa capai, maka capaian kinerja Pak itu juga ya tercapai. Kalau kita bisa meyakinkan keselarasan ya kan kira-kira gitu Pak ya. Posisinya kira-kira gitu kan. Nah padahal ya rata-rata capaian kinerja indikator OPD itu kan bisa kita lihat di aplikasi ya. Di aplikasi itu kan dan tadi disampaikan kejadian itu kan. Nah itu kalau nggak ada yang mengawal, berarti tidak ada yang menegur. Kira-kira contohnya mungkin ada OPD yang targetannya pencapaiannya tidak sesuai dengan timeline dan lain sebagainya, maka tidak ada yang bisa mengawal itu. Kalau boleh saran itu bisa dimasukkan ke situ aja Pak. Tetap ada yang mengawal itu Pak.
Oh siap Pak. Nanti kami coba sesuaikan kembali Pak, nanti kami diskusikan dengan TDN Pak. Mungkin di intermediate kan berarti terkait dengan komponen peningkatan kualitas komponen perencanaan KID, kemudian ada yang terkait dengan kualitas kajian, kemudian satu lagi apa tadi? Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan presentasi capaian atau capaian daripada indikator-indikator. Jadi rata-rata capaian indikator OBD kan bisa 3, itu yang menjadi pokok poin daripada Pak dan itu kemudian bisa dituangkan di PK kan ya. Gimana Pak kira-kira Pak? Ya nanti didiskusikan dulu aja Pak. Siapa? Yang masuk 1 dan 2 tapi kayaknya sudah oke ya Pak. Tadi ya. Ya Pak. Terima kasih Pak Yas. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Pak. Cukup Pak, saya kembalikan ke beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yas, masukannya Pak Fajar. Mungkin tambahan Pak Fajar, kami selain catatan-catatan tadi ya, mungkin sebetulnya capaian kinerja bisa kita ukur mestinya hasilnya ya, logikanya. Walaupun misalnya katakanlah aplikasi belum ada, tambah lagi sekarang kalau sudah ada aplikasi, mestinya capaian kinerja kita itu bisa kita ukur. Kan kita sudah merencanakan buat apa, tapi kemudian hasil buatan kita itu apa? Berapa ya seperti ya? Bisa? Ya. Bisa. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan karena ini merupakan paparan terakhir. Karena Pak Ayas waktunya di sana kan Jumatnya lebih cepat. Jadi kita mau tutup. Tapi sebelum ditutup, silakan ada yang bertanya, mungkin Dinsos nih. Dinsos kemarin sudah diskusi ke saya terkait masukan dari Pak Ayas nih terkait indikatornya. Silakan Pak. Katanya sudah browsing, sudah diskusi dengan Bapeda ya, dengan Pak Sekretaris kemarin memang nggak ketemu formulasinya Pak. Jadi susah mengukur indeks kesejahteraan sosialnya. Silakan Pak Sekretaris nih ada di sini saja Pak, mungkin di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, terkait dengan arahan rekomendasi Bapak dengan Dinsos kemarin, salah satu PK-nya itu adalah mengubah indikator sasaran kerja ke PK eselon 2 indeks kesejahteraan sosial. Memang awalnya indeks kesejahteraan sosial itu dipakai oleh Kementerian Sosial dan beberapa provinsi di Indonesia, tapi tidak semua. Nah, 2022 pun ternyata Kementerian Sosial sudah merubah indikator kinerjanya itu menjadi persentase, sama seperti kami dari awal itu tidak dimasukkan ke dalam ke kemiskinan memang. Dan indeks kesejahteraan sosial itu pun sejak 2020 ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Renstra-nya sendiri, tidak disosialisasikan sampai ke kita. Jadi Bapeda pun sekarang indeks kesejahteraan sosial itu tidak ada namanya indeks kesejahteraan sosial gitu. Rilisnya itu pun dari Kementerian Sosial dan BPS itu tidak ada gitu. Jadi kita tetap pada persentase PPKS yang meningkat kesejahteraan sosial. Paling itu saja Pak. Makanya kita nggak bisa pakai indeks kesejahteraan sosial. Baik Pak, kalau meningkat kesejahteraan sosialnya itu ukurnya gimana? Dia diukur dari pemenuhan hak dasar dan kebutuhan dasar serta dilihat dari persentase PPKS yang ditangani pada tahun itu Pak. Jadi kita ada perubahan PK. Sebentar. Ya. Kalau yang ditangani itu bagaimana kalau definisi ditangani itu bisa disamakan dengan peningkatan kesejahteraan? Ya, jadi kita mengukurnya yang terkait dengan keberfungsiannya Pak. Keberfungsian. Ya, kalau masalahnya definisinya adalah peningkatan kesejahteraan. Kalau peningkatan kesejahteraan itu peningkatan dari pendapatan sekian dari sekian, kondisi apa yang dibutuhkan. Kalau ditangani saja itu tidak sama dengan kesejahteraan, ditangani itu baru pada proses. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, seperti itu Pak kira-kira. Jadi layanan kita itu kan memang layanan dasar
cara pengukurannya adalah dari berapa yang masuk dan berapa yang keluar, berapa yang kita tangani, jatuhnya seperti itu Pak. Makanya di mohon kinerja kita itu ada yang pakai kata tertangani gitu loh Pak. Kalau dari PK lama itu dari baseline kita mengukurnya Pak, dari baseline 2020. Sementara yang PK baru itu kita di tahun yang berjalan gitu. Berapa yang masuk di tahun berjalan dan berapa yang keluar di tahun berjalan. Begitu. Ya maksudnya begini loh Pak. Kalau ditangani itu berarti tertangani itu ada pendefinisiannya yang jelas. Tertangani itu menjadi dari mana menjadi apa. Kalau peningkatan kesejahteraan, berarti kesejahteraan itu ada ukurannya dari kesejahteraan A bergerak ke B, gitu kan? Pak Yas mau ngasih itu bisa masukan. nggak didefinisikan? Saya ngasih masukan dulu gini mungkin. Kalau misalnya yang ditangani itu kan baru kita kerjakan ya. Nah, artinya iya sudah dikerjakan, tapi hasil yang kita tangani itu menjadi apa dia? Menjadi makmur, menjadi mandiri, menjadi sejahtera. Itu yang mestinya seperti itu yang disampaikan Pak Ayas kan? Iya. Iya, artinya kita ini misalnya taruhlah orang-orang apa tadi yang ditangani itu yang tadinya misalnya pendapatannya 1.000 jadi 2.000 kan? Atau seperti itu kita bisa mengajukan hasil yang ditangani gitu, jangan ditangani. Itu yang saya sampaikan tadi Bu, kesejahteraan itu tidak diukur dari dinas sosial saja, tapi dari seluruh OPD yang mengampu kemiskinan. Jadi sejahteranya dinas sosial itu ketika kita mampu mengembalikan keberfungsian sosial warga yang memang butuh untuk disejahterakan. Sejahtera kita di sini sejahtera perspektif dinas sosial, bukan sejahteranya perspektif urusan sosial gitu, bukan sejahtera peningkatan pendapatan. Kalau itu kan bisa diampu oleh OPD lain gitu. Ya, maksud saya kalau kesejahteraan itu dari sudut pandang sosial pun nggak apa-apa, tapi apa definisi kesejahteraan yang jangan cuma selesai ditangani gitu loh maksudnya. Kesejahteraan situ ada di mohon kinerjanya kan udah ada Pak untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Indikatornya itu adalah peningkatan graduasi dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri gitu. Ya itu berarti indikatornya peningkatan graduasinya aja, dengan peningkatan PPKS yang peningkatan kesejahteraan PPKS itu. Oke, siap. Nah nanti bisa diidentifikasi ulang pembahasannya yang ini, itu Pak. Oke, siap. Sambil coba dilihat di daerah lain diperbandingkan dengan provinsi lain, kira-kira yang tidak dipakai apa gitu. Sama Pak, kita udah coba browsing dan coba kita cari tahu. Pertama kita lihat darinya Kementerian Sosial sendiri, mereka merubah indeks kesejahteraan sosial itu menjadi persentase. Nah itu bisa dilihat perubahan itu di tahun 2022. Jadi tahun 2020 sampai 2021 mereka masih pakai indeks kesejahteraan sosial. 2022 mereka merubah menjadi persentase orang tidak mampu, fakir miskin dan kelompok rentan yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya. Jadi yang kalau di Kementerian Sosial Kesejahteraan Sosial yang mereka maksud itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, kemudian peningkatan kemampuan dan peranan sosial serta pemberdayaan sosial ekonomi. Seperti itu. Nah, itu ada pengukuran sampai provinsi. Gimana Pak? Ada pengukuran sampai provinsi. Ada. Nah itu sama dengan PPKS yang tertangani atau enggak? Gimana Bu? Gimana Pak? Enggak, yang tadi kan ada peningkatan di kementerian itu. Ya. Ada peningkatan ini gitu kan? Ada berapa tadi Mas? Iya, dia kan yang poin besarnya itu adalah meningkatkan taraf orang tidak mampu, kemudian miskin dan kelompok rentan. Itu dipenuhi oleh 3 hal. Pertama, terpenuhinya hak dasar dan kebutuhan dasar. Kemudian adanya peningkatan sosial ekonomi, kemandirian sosial ekonomi. Kemudian ada peningkatan kemampuan dan peranan sosial. Artinya di situ keberfungsian sosial. Oke, berarti indikator itu bisa nggak digunakan di provinsi? Bisa. Ya udah, kalau itu aja berarti. Oke, gitu. Oke, itu aja Pak. Lalu kira-kira itu Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yas ya. Terima kasih Pak dari Dinas Sosial. Baik. Itu barangkali ya sudah bisa dihitung apa perubahannya ya dari kebutuhan dasarnya dari pokoknya hasil dari ini menjadi ini itu yang diukurnya itu
Dari apa tadinya menjadi apa, itu jadi hasilnya. Baik Bapak Ibu, karena kita juga nih sudah mau tutup, barangkali masih ada pertanyaan dari kabupaten kota, silakan ada yang ingin bertanya seputar mungkin evaluasi sakit ya. Silakan nih Pak Ayas, Pak dari kabupaten kota juga hadir ya hari ini. Tidak kita mungkin karena di Jakarta lebih cepat Pak Ayas ya Jumatannya. Sudah pas ya. Pas ini dari Inhu, dari Bengkalis, Inhil, Kuansing masih hadir ya. Dari siang ada. Dari siang tadi ada mana ada ya? Ya. Rata-rata hadir sih yang kita undang Pak Bengkalis. Nanti bisa koordinasi sama Bu Yaya. Siap, siap. Baik, mungkin kalau tidak ada acara kita akan kita tutup ya. Ini karena dari Pemdanya hari ini ada Pak Menteri Diskominfo ya, Kominfo, Menteri Kominfo ada di sini Pak. Dari rata-rata Pak Gubernurnya di sana, Pak Sekda barangkali sudah pulang dari Kuansing ya. Jadi acara alhamdulillah kita tutup aja langsung Mas ya. Ya baik, baik Bapak Ibu, Pak Ayas, narasumber Pak Azmi dari Kementerian Pan-RB. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan ridha Allah, acara coaching peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi Riau sampai siang hari ini telah berjalan dengan selamat dan lancar. Tidak ada rumput yang menjimba, alam melintang pun tiada, dan semua permasalahan-permasalahan telah disampaikan kepada narasumber kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi perbaikan bagi kita ya untuk menuju evaluasi nantinya. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ayas sebagai narasumber. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir 2 hari berturut-turut. Itu saja barangkali acara ini kita tutup. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayas. Morning stop. Terima kasih Bapak Ibu sekalian karena faktor dari salah kami kantor. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu perangkat daerah, ada yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami telah menyampaikan format bahan paparan di share di grup ya. Jadi memang beberapa OPD sudah seperti yang disampaikan itu, tapi masih ada yang mungkin cross cuttingnya berbeda. Kalau memang kita setuju, kita samakan saja ya, seperti dinas perkebunan tadi, kemudian kemarin juga dinas kesehatan. Jadi bentukannya itu coba mungkin bisa ditampilkan punya dinas, disamakan saja ya, jadi biar sama gitu. Karena memang ketika kita tadi melihat yang DPM PTSP kan berbeda ya, seperti Bapeda juga berbeda. Seperti kemarin ada tuh yang